بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, terkhusus kelas 4, 4A dan 4B. Semoga kalian semua di hari yang berbahagia ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melakukan aktivitas harian kita, yaitu belajar, menuntut ilmu dengan giat dan tetap semangat. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dalam memahami ilmu yang kita pelajari dan memberikan keberkahan terhadap ilmu yang sudah kita dapatkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya wa lil mu'minin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Tayyib. Anak-anakku yang solih-solihah, siswa-siswi SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, hari ini kita akan belajar pelajaran Al-Quran dan hadis. Bagi yang belum memegang buku, silakan diambil. Jadi di samping kalian mendengarkan materi yang Ustadz berikan, kalian juga tambah pengayaan dengan membaca buku bacaan yang ada pada kalian. Materi kita hari ini yaitu tentang hadis keistimewaan pencari ilmu. Yaitu tentang hadis keistimewaan pencari ilmu. Ini bisa kalian buka halaman 39. Ya, silakan dibuka halaman 39. Hadis keistimewaan bagi pencari ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dengarkan dengan baik cara baca, nanti ditirukan di rumah dan diulang berulang-ulang. Dengarkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ustaz ulang lagi. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Gampang ya. Jadi nanti cara menghafal seperti itu, cara bacanya juga ya. Jadi nggak usah pakai hukum nun sukun dan tanwin. Misalnya masalaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Enggak. Karena kita sedang membaca hadis ya, maka tidak masalah kita tidak menggunakan hukum tanwin dan nun sukun. Jadi cara bacanya dengarkan sekali lagi, nanti diulang-ulang di rumah dan dihafalkan cara bacanya seperti yang Ustaz contohkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Artinya, barang siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi itu nanti cara menghafalnya, ya. Jadi cara menghafal disebutkan dulu nama hadisnya, ya. Hadis keistimewaan bagi penuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang berjalan atau yang meniti atau berjalan, ya, yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan untuknya jalan menuju surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu cara menghafalnya nanti ya. Tugas terakhir nanti ada hafalan hadis ini. Tayyib, sekarang kita pelajari makna dari hadis yang mulia ini. Di dalam hadis ini terdapat janji Allah Subhanahu wa taala bahwa bagi orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Surga adalah cita-cita bagi setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman pasti menginginkan untuk masuk surga. Dan ingat, masuk surga itu tidak gampang. Banyak rintangan, banyak hambatan, banyak cobaan. Ya. Maka dari itu kita membutuhkan penolong-penolong yang bisa memudahkan kita jalan menuju surga. Di antaranya yaitu menuntut ilmu. Di hadis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu syar'i, ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi ingat, menuju surga itu jalannya sangat-sangat sulit di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Di akhirat kelak, untuk menuju surga itu harus melewati sirat. Sirat itu jalan yang menghubungkan antara seseorang dengan surga. Dan di bawah sirat itu ada neraka. Ya. Dan sirat ini lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam dari tajamnya pedang yang paling tajam. Ya. Bayangkan betapa sulitnya menyeberang sirat tersebut. Dan untuk mempermudah kita dalam menuju surga, salah satu jalan yang harus kita teliti atau yang harus kita titi atau harus kita tempuh yaitu dengan menuntut ilmu agama. Jadi menuntut ilmu agama akan memudahkan kita jalan untuk menuju surga. Dan di dalam hadis ini juga ada anjuran untuk rihlah, melakukan perjalanan jauh untuk menuntut ilmu syar'i. Para ulama dahulu mereka melakukan perjalanan jauh dari berbagai negeri demi mendapatkan ilmu. Bahkan ada kisah yang paling masyhur, kisah Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengetahui bahwasannya ada seorang nabi, yaitu Nabi Khidir, yang dia lebih alim dari Nabi Musa. Jadi Nabi Khidir ini memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa ingin menimba ilmu dari Nabi Khidir. Maka beliau melakukan perjalanan yang jauh, bahkan bertahun-tahun, untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bayangkan, Nabi Musa belum tahu di mana tempatnya. Namun Nabi Musa yakin bahwasanya akan jumpa dengan Nabi Khidir. Melakukan perjalanan bukan hanya sehari dua hari, tapi bertahun-tahun. Untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu. Karena Nabi Musa mengetahui bahwasanya Nabi Khidir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa. Ya. Sehingga Nabi Musa pun melakukan perjalanan bertahun-tahun untuk bertemu dengan Nabi Khidir dan menimba ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam. Dan kisah itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 60.
ya. Sehingga Nabi Musa pun bertemu dengan Nabi Khidir, ya. Dan itu pun juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 66, ya. Ayat 66. Sehingga ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa meminta izin untuk mengikuti, ya, Nabi Khidir, supaya Nabi Khidir mau mengajarkan kepada Nabi Musa ilmu, ya, ilmu yang benar, yaitu diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Khidir yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Itu seorang nabi, orang yang mulia, utusan Allah. Maka bagaimana dengan kita? Namun alhamdulillah di zaman kita, ya, kita tidak perlu perjalanan jauh. Ya, kita cukup belajar dengan rajin di rumah, membaca, ya, rajin-rajin membaca, menulis, menghafal. Itu yang kita bisa laksanakan. Ya, itu yang bisa kita kerjakan di zaman kita sekarang ini untuk mendapatkan ilmu. Maka dari itu jangan malas-malas untuk membaca, jangan malas-malas untuk menulis, dan jangan pula malas-malas untuk menghafal. Jangan banyak mengeluh, ya, dalam belajar, terutama pelajaran ilmu syar'i, ilmu agama. Karena ilmu itulah yang akan memudahkan kita dalam menempuh jalan menuju surga. Anak-anak yang soleh-solehah, ya. Adapun di sini ada pertanyaan, apakah yang dimaksud menempuh jalan untuk mencari ilmu itu? Ya, apakah kita berjalan menuntut ilmu? Ya, kita berjalan ke sekolah, jalan kaki ke sekolah untuk mencari ilmu. Apakah seperti itu maksudnya? Maka dijelaskan oleh para ulama. Yang dimaksud menempuh jalan untuk mencari ilmu ini ada dua bentuk. Yang pertama, menempuh jalan secara hakiki, ya, berjalan, ya, yaitu dengan berjalan menuju tempat majelis ilmu, berjalan ke sekolah, berjalan menuju masjid, ya, berjalan menuju tempat-tempat pengajian untuk menuntut ilmu. Maka masuk, ya, kita berjalan ke sekolah, ya, naik sepeda ke sekolah, naik motor ke sekolah, atau berjalan ke masjid, ke TPA, ke pengajian untuk menuntut ilmu, maka ini masuk dalam kategori berjalan untuk mencari ilmu. Ini yang pertama. Adapun yang kedua, ini menempuh jalan secara maknawi, hanya segi makna saja. Apa maksudnya? Maksudnya yaitu melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan ilmu, seperti menghafal, mempelajari, memahami, mengulang-ulang pelajaran, menelaah, menulis, membaca kitab, dan memahaminya, serta perbuatan-perbuatan lain yang merupakan cara untuk mendapatkan ilmu. Maka ini juga termasuk menempuh jalan untuk mencari ilmu. Jadi ada dua macam, ya, ada dua bentuk. Yang hakiki, yaitu memang kita berjalan menuju tempat-tempat majelis ilmu. Adapun maknawi, ya, kita melakukan hal-hal yang bisa menambah ilmu kita. Membaca, menulis, menghafal, memahami, mengulang-ulang, menelaah, dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu. Makanya Ustadz ingatkan dan senantiasa Ustadz nasihatkan kepada kalian, ya, jangan malas-malas untuk membaca, jangan malas-malas pula untuk menulis, dan terlebih lagi jangan malas untuk menghafal. Karena itulah kita bisa mendapatkan ilmu, ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar. Meskipun kalian belajar di rumah, kalau kalian semangat dan mengikhlaskan niat karena Allah, berusaha untuk belajar karena Allah supaya hilang kejahilan yang ada pada kita, insya Allah kalian akan mendapatkan ilmu yang barokah, ya. Jadi hadirkan pada diri kalian bahwasanya kalian memang membutuhkan ilmu tersebut, sehingga ketika kalian belajar pun gak harus dimarah-marahin oleh orang tua kalian, sehingga kalian pun tahu kapan waktu belajar dan kapan waktu bermain, sehingga kalian bisa memanage, ya, yaitu menjadwal waktu kalian, kapan waktu belajar, kapan waktu bermain, kapan waktu istirahat, kapan waktu membantu orang tua, ya. Jadi ilmu kita semua membutuhkannya. Bahkan kita membutuhkan ilmu lebih banyak dari sekadar kebutuhan kita terhadap makan dan minum.
Ya, ya seperti kalau kalian kelaparan, kehausan, maka kalian akan mencari sendiri makanan yang ada di meja makan tanpa diperintah orang tua kalian. Hendaknya begitu juga kebutuhan kalian terhadap ilmu. Bagaimana kalian ini menghadirkan dalam diri kalian, ya, menjadikan diri kalian sadar bahwasanya kalian memang betul-betul perlu ilmu, membutuhkan ilmu. Sehingga orang tua kalian pun tidak usah memerintah kalian, kalian sudah belajar. Tidak didampingi dengan orang tua, kalian bisa belajar mandiri. Ya, jangan belajar tapi terpaksa, ya, terpaksa mendengarkan materi, ya, di bawahnya ada iklan-iklan film-film yang bagus, ya. Akhirnya minta ke orang tuanya, "Mi, nanti setelah belajar saya lihat ini ya." Ya. Kalau nggak kasih lihat, nggak mau belajar. Nah, ini salah. Tidak benar yang seperti itu ya. Jadi anak-anak yang soleh-soleha, hendaknya kita segera sadar bahwasanya kita sangat membutuhkan ilmu. Ya. Meskipun kalian masih bisa dibilang kecil, tetap kalian harus belajar. Belajar dimulai dari buayan, ya, dari gendongan umi kalian sampai liang lahat nanti, sampai aja menyebut kita harus tetap belajar dan terus belajar. Jadi ini yang dimaksud dengan menempuh jalan untuk mencari ilmu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Apa maksud perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga? Ada beberapa makna di sini. Yang pertama, yang dimaksud adalah Allah akan mempermudah baginya untuk menuntut ilmu dan mendapatkannya serta mempermudah jalan baginya. Karena sesungguhnya ilmu adalah jalan menuju surga. Jadi ilmu itu jalan menuju surga. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya, ya, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya, Allah beri kemudahan, baik jalan untuk mendapatkannya, Allah beri kemudahan untuk memahaminya, Allah beri kemudahan untuk menghafalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, bisa juga bermakna Allah mempermudah bagi penuntut ilmu, yaitu jika dia menuntut ilmu karena mengharapkan wajah Allah dan mengambil manfaat dari ilmu tersebut serta mengamalkan konsekuensinya, maka ilmu tersebut menjadi sebab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan masuknya dia ke dalam surga. Ya. Jadi ilmu yang diamalkan, ya, yang dimanfaatkan, maka ilmu tersebut bisa mendatangkan hidayah dari Allah, sehingga hidayah tersebut memasukkan seseorang ke dalam surga. Karena tanpa hidayah dari Allah, mustahil seseorang itu bisa masuk surga. Dan hidayah itu dicari. Dan cara mencarinya yaitu dengan menuntut ilmu terlebih dahulu, kemudian memanfaatkan, mengamalkan ilmu tersebut. Ini maksud yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa juga bermakna Allah memudahkan bagi penuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain yang memberikan manfaat baginya dan menjadi sebab mengantarkannya ke surga. Ya, jadi ketika seseorang itu belajar satu ilmu, maka Allah akan berikan kemudahan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain yang bisa mempermudah dirinya untuk menuju surga. Ya, ini maksudnya. Kemudian yang keempat, termasuk hal ini, yaitu dipermudah jalan yang akan dilalui untuk menuju surga pada hari kiamat kelak, yaitu ketika meniti atau melewati sirat, ya, melewati sirat yang lebih kecil dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang yang paling tajam. Dimudahkan untuk melewati sirat dan dimudahkan dalam menghadapi rintangan-rintangan sebelum maupun sesudahnya. Ini maksud dari Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Kemudian hadis yang mulia tadi itu ada keistimewaan orang yang mencari ilmu. Di antaranya yang pertama, Allah akan memudahkan jalan ke surga. Sudah dijelaskan tadi. Yang kedua, para malaikat itu membentangkan sayap-sayap mereka karena ridho terhadap orang-orang yang mencari ilmu. Perhatikan, para malaikat itu adalah makhluk yang mulia, makhluk yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Itulah para malaikat. Mereka bentangkan sayap-sayap mereka kepada siapa? Kepada para pencari ilmu. Mereka ridho kepada para pencari ilmu. Ingat, kepada pencari ilmu, bukan pencari harta, bukan pula pencari kedudukan, tapi pencari ilmu, yaitu ilmu agama.
Yang ketiga, seseorang yang sedang mencari ilmu ini dimintakan ampunan oleh siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Kita ketahui yang ada di langit itu para malaikat. Yang ada di bumi itu banyak. Ada jin, ada hewan, ada manusia, dan hewan pun berbagai macam bentuk dan jenisnya. Serta ikan-ikan yang ada di dalam air. Semuanya memintakan ampun ya kepada Allah bagi para pencari ilmu. Ini merupakan keistimewaan yang sangat luar biasa. Yang keempat, keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan purnama dibanding seluruh bintang-bintang di langit. Jadi bulan purnama itu seperti orang yang berilmu. Bintang-bintang di langit itu seperti ahli ibadah. Maka bisa kalian lihat ketika bulan purnama, bandingkan mana yang indah, bulan purnama atau bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Maka jelas yang lebih utama, yang lebih mulia, yang lebih indah adalah bulan purnama. Itulah perbandingan antara orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Yang kelima, para ulama itu pewaris para nabi. Ya, warisan nabi yang ditinggalkan adalah ilmu agama. Kalau kita ingin menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Jadi sungguh banyak keistimewaan orang-orang yang mencari ilmu. Maka dari itu, anak-anakku yang soleh-soleha, tetaplah semangat dalam mencari ilmu. Hadirkan pada diri kalian, sadarilah kalian bahwasanya kalian semua ini membutuhkan ilmu. Sehingga dalam belajar, tidak perlu diperintah-perintah oleh orang tua kalian. Bahkan yang lebih parah harus dipukul terlebih dahulu oleh orang tua kalian. Jangan seperti itu. Jadikan diri kalian ketika membutuhkan ilmu itu seperti ketika kalian membutuhkan makan atau minum ketika haus atau ketika lapar. Sehingga kalian akan berjalan sendiri mencari makanan ke dapur. Seperti itu dalam mencari ilmu. Kalian berjalan sendiri, ya, kemudian belajar mandiri, ya, dalam mencari ilmu. Apalagi ustadz-ustadzah di sini sudah memberikan materi-materi dalam bentuk video. Dengarkan, pahami, ya, dan fokus terhadap video materi yang diberikan. Jangan fokus pada video-video lain, baik yang ada di bawah ataupun yang ada di atasnya, ya. Jadi itu nasihat Ustadz kepada kalian semua, ya. Keistimewaan bagi orang yang mencari ilmu itu sangat-sangat banyak dan luar biasa. Jadi ini dulu pelajaran kita kali ini, ya. Untuk tugas kalian, kerjakan latihan halaman 44 dan 45. Ya, 44 itu ada latihan nomor 1 sampai 5. Kemudian di 45 itu ada perintah hafalkan hadis di atas beserta artinya. Ya. Kalau hafalkan berarti nanti lihat lewat voice note, ya. Yang hafalannya ini lewat voice note dikirim ke Ustaz. Adapun yang latihan yang pertama 1 sampai 5 itu kerjakan di buku, ya, di buku tulis. Karena kalau kecil-kecil ini biasanya nggak muat jawabannya, panjang-panjang, tempatnya sedikit nggak muat. Sehingga tulisan kalian kecil-kecil, Ustadz susah bacanya. Harus di zoom, dan seterusnya. Nah, kalau di zoom, tulisannya pecah-pecah lagi. Bahkan kalau yang moto, ada yang nggak kelihatan lagi. Nah, jadi kalau foto itu yang bagus sekalian, ya. Sekiranya kelihatan dan bisa dibaca semua tulisan jawabannya. Jadi ini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian dalam menuntut ilmu sehingga mendapatkan ilmu yang barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.